Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada pertemuan hari ini kita lanjutkan wazan 2, yaitu tentang fi'il shahih. Kalau kemarin rumus yang pertama adalah fa'ala yaf'ulu, sekarang rumus yang kedua, rumus yang pertama kemarin adalah fa'ala yaf'ulu, sekarang wazan yang kedua atau rumus yang kedua adalah fa'ala yaf'ilu, yang khusus untuk fi'il shahih. Nah, sebagaimana yang sudah saya jelaskan di penjelasan yang pertama kemarin, yang rumus pertama yang mujarrad atau wazan pertama yaitu fa'ala yaf'ulu. Fa'ala yaf'ulu. Nah, sekarang yang akan kita bahas adalah fa'ala yaf'ilu. Nah, rumus yang pertama kemarin, yang pertama yang ini, fa'ala yaf'ulu. Yang mengikuti rumus seperti ini adalah nasoro yansuru, madda yamudu, sona yasunu, ghoza yakzu, dan amala ya'mulu. Ini babul awal minas sulasil mujarrad. Bab pertama dari fi'il sulasi mujarrad. Nah, sekarang yang akan kita pelajari adalah babusani, al-babusani minas sulasil mujarrad. Bab yang kedua dari fi'il sulasi mujarrad. Nah, wazannya adalah fa'ala yaf'ilu fa'lan wa maf'alan fa huwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun. If'il la taf'il maf'ilun maf'ilun mif'alun. Nah, ini wazan yang kedua, bab yang kedua dari fi'il sulasi mujarrad. Nah, yang mengikuti wazan fa'ala yaf'ilu ini ada beberapa contoh dari kitab Ansilah Tasrifiyah. Saya sarankan kalau kalian ingin belajar kitab sorof untuk pemula, maka beri kitab yang Amsilah Tasrifiyah, biasanya berwarna kuning, ada yang kecil, ada yang sedang. Terserah kalian yang mana yang enaknya. Kalau mau yang kecil ya yang kecil, kalau yang sedang ya seperti buku ukuran sedang atau ukuran A4. Baik, fa'ala yaf'ilu fa'lan, ini rumus yang kedua. Nah, yang mengikuti rumus ini atau wazan ini ada kata dzaraba yadribu dorban wa madroban. Bahwa doribun wadaka madrubun, idrib la tadrib madribun madribun midrobun. Nah, ini contoh dari fi'il shahih. Nah, hari ini yang akan kita pelajari adalah khusus untuk fi'il shahih yang mengikuti rumus fa'ala yaf'ilu. Contoh di sini dicontohkan untuk fi'il shahih adalah contoh dzaraba yadribu. Dzaraba yadribu ini artinya adalah memukul. Nah, biasanya yang dijadikan acuan adalah urutan nomor 1 ini namanya fi'il madhi, yang 2 ini namanya fi'il mudhari', kemudian idrib ini namanya fi'il amr atau kata perintah. Nah, dzaraba ini fi'il madhi, kata kerja lampau, yadribu itu kata kerja sedang atau akan, fi'il mudhari', kemudian idrib ini kata perintah atau fi'il amr, kita menyebutnya di dalam istilah nahwu shorof. Itu nanti akan kita pelajari di bab nahwu shorof yang bab selanjutnya. Kita fokus pada pelajaran shorof ini khusus untuk mengetahui bagaimana cara sih perubahan-perubahan kata tersebut yang mengikuti wazan fa'ala yaf'ilu. Di sini ada kata dzaraba yadribu. Nah, ada berbagai macam kosakata atau ada berbagai
kosakata yang ada selain doroba yadribu yang mengikuti kata fa'ala yaf'ilu, terkhusus untuk fi'il sahih. Nah, kita pelajari hari ini. Nah, sebagai pengingat kita, apa itu fi'il sahih? Fi'il yang fa fi'il, ain fi'il, dan lam fi'il tidak terdapat atau tidak ada huruf ilah. Contoh untuk penerapan wazan yang kedua adalah dzoroba yadribu, seperti yang sudah saya perlihatkan tadi di slide yang sebelumnya. Nah, kata yang sama yang mengikuti rumus atau wazan dzoroba yadribu itu ada banyak. Nah, ini saya akan mencontohkan 3 kosakata saja. Yang pertama ada kata arafa ya'rifu, artinya mengetahui. Kemudian ada kata roja'a yarji'u, artinya kembali. Kemudian ada kata jalasa yajlisu, artinya duduk. Nah, kita akan bahas satu persatu dari penggunaan rumus yang mengikuti wazan fa'ala yaf'ilu. Di sini saya akan mencontohkan 2, yaitu arafa ya'rifu dan roja'a yarji'u. Nah, ini adalah rumus yang saya ambil dari slide yang sebelumnya tadi. Dari kata doroba. Nah, perubahan kata doroba ini mengikuti wazan atau rumus yang fa'ala yaf'ilu, fa'lan wa maf'alan fa wa fa'ilun sampai mif'alun. Jadi perubahan yang dialami oleh kata doroba ini mengikuti rumus wazan fa'ala yaf'ilu fa'lan. Jadi perubahannya menjadi seperti ini. Doroba yadribu dorban wa madroban fa wa doribun wa dhaka madrubun idrib la tadrib madribun madribun midrobun. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana perubahan kata arafa ya'rifu? Bagaimana perubahan kata roja'a yarji'u tadi? Nah, bagaimana perubahan jalasa yajlisu? Nah, perubahan dari ketiga kosakata ini sama persis dengan perubahan yang ada di kata dzoroba yadribu. Nah, ini saya contohkan dari kata arafa ya'rifu. Arafa ya'rifu arfan wa ma'rofan fa huwa arifun wa dzaka ma'rufun. I'rif la ta'rif ma'rifun ma'rifun mi'rofun. Nah, perubahannya sama persis dengan rumus fa'ala yaf'ilu untuk kata arafa ya'rifu. Kemudian kita contohkan di sini ada kata roja'a yarji'u. Sama perubahannya mengikuti wazan fa'ala yaf'ilu. Roja'a yarji'u roj'an wa marja'an fa huwa raji'un wa dzaka marju'un irji' la tarji' marji'un marji'un mirja'un. Nah, ini untuk kata roja'a. Selanjutnya untuk kata jalasa yajlisu juga seperti itu, mengikuti perubahan yang ada di rumus wazan fa'ala yaf'ilu fa'lan sampai sini. Nah, coba kita lihat di sini, jalasa yajlisu jalsan wa majlasan fa huwa jalisun wa dzaka majlusun ijlis la tajlis majlisun majlisun mijlisun. Nah, inilah 3 contoh kosakata yang perubahannya atau wazannya mengikuti wazan fa'ala yaf'ilu fa'lan. Nah, pertanyaannya bagaimana sekarang kita tahu bahwasanya harokatnya ini bisa kita masukkan di rumus yang kedua. Nah, kita teliti dulu redaksi yang ada di dalam kamus. Maka dari itu kunci untuk mempelajari sorof yaitu memperbanyak melihat perbendaharaan kata yang ada di dalam kamus.
kamus. Maka dari itu saya sudah menyarankan di pertemuan pertama untuk selalu membawa kamus. Karena setiap kosakata itu sudah ada rumusnya. Nah, rumus yang arofa ya'rifu ini mengikuti wazan 1 atau wazan 2. Nah, bisa kita lihat arofa ya'rifu berarti mengikuti wazan yang kedua. Begitu juga dengan kata roja'a yarji'u jalasa yajlisu. Maka dari kata arofa ya'rifu ini akan muncul perbendaharaan kata yang lain. Misalnya menjadi arifun, ada ma'rufun, kemudian ada ma'rifun, ada mi'rofun. Begitu juga dengan kata roja'a yarji'u, muncul roja'an, kemudian muncul marju', irji' la tarji' marji'un mirja'un, kemudian jalasa yajlisu, majlasan fawa jalisun wadaka majlusun, ijlis la tajlis, majlisun majlisun mijlasun. Nah, ini yang sering kita dengar kata majlis. Nah, kata majlis ini berasal dari bahasa Arab. Kemudian arif juga seperti itu. Kalau kalian punya teman namanya arif juga muncul dari kata arofa ya'rifu. Nah, ini nanti fungsinya seperti apa kita bahas di pertemuan yang akan datang. Kita fokus dulu kepada perubahan-perubahan kata ini yang mengikuti wazan apa. Itulah fokus pembelajaran kita untuk pertemuan hari ini, yaitu sorof wazan yang kedua. Next, kita lanjutkan. Nah, ini adalah beberapa contoh penggunaan kata arofa ya'rifu yang ada di dalam Quran, hadis maupun di penggunaan kata sehari-hari di dalam bahasa Arab. Ini saya ambilkan dari berbagai sumber. Yang pertama, arofa ya'rifu penggunaannya di dalam ayat Al-Quran. Misalnya di surat Al-Baqarah ayat 146. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Nah, ini muncul kata ya'rifu. Sehingga bisa kita pastikan ya'rifu ini adalah fi'il mudhari. Nah, seperti itu. Kemudian contoh selanjutnya di dalam penggalan hadis. Qalu ya Rasulullah kaifa ta'rifu man lam ya'ti ba'du min ummati qala ara'aita law anna rajulan lahu khailun. Kemudian di sini ala ya'rif. Ala ya'rifu. Nah, di sini ada ta'rifu, ada ya'rifu. Nah, di sini muncul kata ya'rifu. Loh, kok di sini ada ta'rifu? Lah, nanti kita akan belajar di nahwu bab dhamir. Itu nanti juga ada di sorof, tapi bab-bab terakhir. Di mentasrifannya bukan lagi ke samping tapi ke bawah. Misalnya kita ambil dari ya'rifu, ya'rifu, ya'rifani, ya'rifuna sampai seterusnya. Jadi kita fokus belajar dulu penggunaan kata arafa ya'rifu di dalam Al-Qur'an maupun di dalam hadis. Nah, sini muncul kata ya'rifu. Nah, bagaimana kalau penggunaan di dalam kata sehari-hari di dalam bahasa Arab? Ini saya contohkan juga. Misalnya di sini, arafa Ahmadu ad-darsa al-jadida al-yauma wa huwa ya'rifu, kemudian li ya'rifa, kemudian ada li'annahu arafa ma kana so'ban alaihi amsi. Ahmad telah memahami pelajaran baru ini. Nah, arafa dimaknakan juga memahami, juga bisa mengetahui. Wawal an ya'rifu, makna al-kalimat jayyid. Dan sekarang ia mengetahui arti kata-katanya dengan baik. Yatrusu Ahmad kulla yaumin liya'rifa ma'lumatin jadida. Ahmad belajar setiap hari agar ia mengetahui informasi baru. Li'annahu arafa maka nasoban alaihi amsi. Dan ia senang karena ia telah mengetahui apa yang kemarin terasa sulit baginya. Jadi kata arafa ini muncul di sini, kemudian ya'rifu juga muncul. Nah, bedanya arafa dan ya'rifu itu terletak pada waktu. Kalau arafa ini namanya fi'il madhi atau kata kerja lampau, kemudian ya'rifu artinya adalah
sedang mengetahui atau akan mengetahui, yaitu kata kerja sedang atau akan yang dinamakan dengan fi'il mudhari. Nah, inilah penggunaan kata arafa ya'rifu. Selanjutnya, Pak, kita mengetahui bagaimana penerapan kata roja'a yarji'u. Nah, falamma roja'a Musa, bismillahirrahmanirrahim, falamma roja'a Musa ila qaumihi ghadbana asifa. Nah, kata roja'a dipakai di dalam ayat Al-Quran. Kemudian idza roja'a ahadukum min safarin falyuhdi ila ahlihi. Kata roja'a juga dipakai di dalam hadis. Kemudian roja Ahmad ila baitihi ba'dal madrasati thumma yarji'u ila maktabatihi lidirasah. Wa huwa farihun li'annahu raja'a mubakkiran al-yawma wa qad yarji'u fil ghadi fi waqti nafsi. Kata roja Ahmad ila baitihi ba'dal madrasati. Nah, ini ada keliru tulis, harusnya ba'dal madrasati ini diganti dengan ba'dat dirosati, setelah pelajaran. Tapi nanti kita edit. Nah, materi ini bisa nanti kalian download di deskripsi. Roja'a Ahmad ila baitihi ba'dat dirosah, setelah belajar. Summa yarji'u, kemudian dia sedang atau akan kembali ke perpus untuk belajar lagi. Wa huwa farihun, karena dia senang. Li'annahu raja'a mubakiran al-yaum, karena hari ini pulang lebih awal. Waqad yarji'u, dan mungkin ia telah kembali besok pada waktu yang sama. Nah, inilah penggunaan raja'a yarji'u dalam struktur kalimat. Kita contohkan dua saja untuk penggunaan kata yang mengikuti wazan fa'ala yaf'ilu dari berbagai kata-kata yang mengikuti wazan tersebut. Jadi intinya adalah kalian latih sendiri. Ketika kalian mendapatkan di kamus seperti ini roja'a yarji'u, maka bisa dipastikan mengikuti rumus fa'ala yaf'ilu. Silahkan dicoba-coba di rumah. Jangan lupa untuk memberikan like, tinggalkan komentar, dan bagikan share video ini agar lebih banyak orang yang mendapatkan manfaatnya. Cukup sekian. Apabila ada kekeliruan dalam penyampaian, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jangan lupa like, share, and comment, dan tulis komentar apabila ada pertanyaan yang kurang bisa dipahami. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.